Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Selamat pagi. Salam duduk. Ya, terima kasih. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pasien ya di ruang bangsal A dan bangsal B. Ini benar dengan kamu bangsal A ya? Siapa namanya? Ya benar, saya perawat Anggita dari bangsal A. Kalau ini bangsal B, siapa namanya Mbak? Ya benar, saya Karu Bangsal B, nama saya Alfiza. Baik, kita akan melakukan pelaporan terlebih dahulu ya, dimulai dari kamu bangsal A, nanti sampaikan tentang jumlah pasien pada minggu lalu dan apa saja penyakitnya. Dilanjut dengan ke kamu bangsal B ya. Baik, saya akan melaporkan yaitu evaluasi pada 1 minggu yang lalu. Terdapat 20 pasien di bangsal A dan 9 itu diantaranya ada stroke. Lalu ada 3 pasien hipertensi, ada 4 pasien yang memiliki penyakit GERD dan ada 4 pasien yang memiliki penyakit diabetes. Saya akan melaporkan jumlah pasien di bangsal B yaitu berjumlah 15 orang, 7 orang dengan penyakit stroke, 5 orang dengan sakit DBD dan 3 orang dengan DM. Sekian, terima kasih laporan dari saya. Baik, dilihat dari pelaporan tadi, sebagian besar lebih banyak dari ruang bangsal A dan bangsal B banyak pasien dengan penderita stroke ya. Nah, baik kalau begitu, adakah masalah yang sangat-sangat resiko untuk terjadi pada pasien stroke ini dari ruang bangsal A atau bangsal B? Mungkin dari bangsal A melaporkan kemungkinan 9 pasien stroke ini dapat mengalami luka tekan atau dekubitus karena kelamaan berbadan. Baik, kalau begitu dari ruang bangsal A, apakah sama masalahnya dengan bangsal A? Sama. Baik, kalau begitu. Di sini saya memiliki studi atau penelitian terbaru yaitu pada tahun lalu, yaitu penelitiannya tentang bagaimana pemberian atau pencegahan untuk pasien yang stroke ini supaya dia mencegah terjadinya dekubitus atau luka tekan ini. Nah, kita ada 2 jurnal yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama ini adalah jurnal di mana implementasi yang digunakan yaitu adalah Measured Evaluate menggunakan VCO atau Virgin Coconut Oil. Nah, nanti bisa dibaca secara mendetail oleh Karu bangsal A ya. Nanti di sini intinya adalah saya menginginkan bahwa dari bangsal A ini dapat melakukan implementasi kepada pasiennya supaya kita dapat meneliti apakah teknik ini berhasil dilakukan dan berapa persentase yang didapatkan ketika kita menggunakan teknik ini untuk pasien-pasien kita di rumah sakit ini, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada implementasi yang kedua untuk Karu bangsal B. Nah, saya menginginkan untuk kita dapat menelaah nih apakah implementasi yang ada di jurnal ini berhasil juga dan seberapa berpengaruhnya persentasenya untuk keberhasilan di pasien yang berada di bangsal B, yaitu tentang implementasi measured neuroperfusi dengan alih baring pada pasien stroke yang ada di bangsal B. Jadi di sini intinya adalah kita akan melakukan studi kasus untuk pasien-pasien stroke yang berada di ruangan bangsal A dan bangsal B selama kurang lebih 2 minggu dengan teknik yang berbeda, sehingga nanti saya menginginkan untuk yang di bangsal A untuk melakukannya menggunakan teknik pemijatan atau Measured Evaluate ini menggunakan VCO, kemudian yang di bangsal B yaitu menggunakan teknik alih baring, begitu. Nanti setelah 2 minggu ke depan saya akan meminta laporan tersebut sesuai dengan keadaan dan persentase pasien yang sudah kita berikan teknik tersebut. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Baik, kalau begitu saya tunggu laporannya dan semoga apa yang kita lakukan pada pasien dengan update teknik terbaru ini dapat mempertinggi mutu kesehatan dan meningkatkan kesehatan dari pasien tersebut dan mencegah terjadinya dekubitus atau luka tekan tersebut ya. Baik, kalau begitu saya sudahi pelaporan dan rencana yang akan kita lakukan.
tentang studi kasus ini. Kita akan bertemu lagi untuk 2 minggu ke depan. Jika dalam 2 minggu tersebut kita ada hal ini dibicarakan, kita bisa melakukan pertemuan kembali. Jika tidak, kita bisa berkomunikasi melalui media sosial atau yang lainnya ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya cukupkan. Saya tutup. Selamat siang. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya. Di hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang hasil dari implementasi tentang dua teknik yang sudah kita lakukan pada kasus stroke pada pasien kita ya di ruangan bangsal A dan bangsal B. Baik, untuk pelaporan bisa dimulai dari Karu A dulu, lanjut dengan Karu B ya. Baik, bisa dimulai Karu A. Baik Ibu, di sini saya sebagai Karu di Bangsal A, saya akan melaporkan bagaimana cara implementasi message virgin coconut oil pada 2 minggu yang lalu. Ini kami tim perawat di Bangsal A melakukan implementasi message menggunakan VCO kepada 9 orang pasien yang mengalami stroke. Lalu hasilnya yaitu sebanyak 5 orang telah berhasil terbukti tidak mengalami luka tekan atau dekubitus. Namun ada 4 orang lainnya tidak berhasil karena jarang mau dilakukan message dengan VCO karena pasiennya biasanya menolak dilakukan message VCO tersebut. Terima kasih. Baik, bisa dilanjut dengan Karu B. Baik, di sini saya akan melaporkan setelah 2 minggu menggunakan terapi alih baring terhadap pasien stroke di Bangsal B. Menurut saya metode ini tuh sangat baik sekali karena mengurangi dekubitus, bahkan sama sekali tidak ada dekubitus setelah dilakukan alih baring tuh 2 jam sekali. Jadi menurut saya metode ini sangat baik sekali untuk dilakukan. Jadi pada Karu B, menurut Karu B lebih efektif menggunakan alih baring dibandingkan menggunakan VCO. Ya. Untuk keberhasilannya berapa orang dari jumlah pasien yang stroke? Hampir kan di Bangsal B itu ada 7 orang yang stroke. Hampir semuanya minim sekali ada dekubitus karena telah dilakukan alih baring selama 2 jam sekali. Berarti 7 orang itu sama sekali tidak mengalami dekubitus atau luka tekan? Tidak. Baik. Dari 2 versi atau 2 teknik yang sudah kita lakukan, menurut Karu A dan Karu B, adakah perbandingan dan teknik manakah yang lebih baik untuk kita lakukan dan kita laksanakan untuk pasien-pasien kita yang berada di rumah sakit atau di ruangan Bangsal A dan Bangsal B? Saya sebagai Karu di Bangsal A, saya berpendapat jika lebih baik dilakukan dengan alih baring karena pasien dapat melakukan secara mandiri atau dapat dibantu oleh perawat lainnya. Baik, kalau begitu kita sepakat berarti ya lebih baik menggunakan alih baring karena selain tidak perlu dilakukan dengan pasien sendiri juga bisa. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan VCO perlu orang lain untuk melakukannya. Kalaupun alih baring pun menggunakan orang lain, tapi kan kalau ini kan 2 jam sekali, jadi masih bisa dipantau oleh perawat yang ada di ruangan. Lalu saran saya mungkin lebih bisa untuk perawat untuk mengajarkan pada keluarganya supaya dapat mengajarkan atau memperlakukan pasiennya ketika sudah pulang dari rumah sakit untuk tetap melakukan alih baring sehingga memperkecil resiko atau kemungkinan terjadinya luka tekan atau dekubitus pada pasien tersebut. Baik, kalau begitu jurnal ini kita akan terbitkan dari rumah sakit kita atas penelitian kita, nanti akan dilanjutkan, kemudian nanti akan kita publish sebagai bentuk hasil tadi kasus kita tentang teknik alih baring dan pemijatan VCO pasien rumah sakit kita ya. Baik, kalau begitu segera ditindaklanjuti untuk dilakukan pembuatan jurnalnya dan kita bisa publikasikan kepada media. Baik, kalau begitu terima kasih sudah melakukan kerjasama yang baik untuk melakukan studi kasus ini. Alhamdulillah kita cukupkan, bisa kembali lagi ke ruangan masing-masing. Baik, selamat pagi.